Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya, Gracia Ben. Teman-teman, Presiden Jokowi memberikan izin usaha pertambangan khusus kepada sejumlah ormas keagamaan. Tidak tanggung-tanggung, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan ini disebut prioritas. Bagaimana mendudukan masalah ini yang saat ini lagi ramai dibahas di Indonesia? Saya akan diskusikan langsung bersama dengan Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Selamat siang, Pak Fahmi. Apa kabar? Sehat, Pak? Ya, Gracia, baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Senang mendengarnya. Saya langsung saja, Pak Fahmi, apa yang Bapak pikirkan ketika mendengar ada izin usaha tambang khusus diberikan kepada sejumlah ormas? Ya, saya berpikir yang pertama itu ya, kebijakan pemberian IUPK khusus kepada ormas keagamaan ini lebih syarat politik ketimbang ekonomi. Gitu. Yang konon ini merupakan realisasi janji kampanye Jokowi, gitu. Dan ini diberikan di akhir periodenya mungkin untuk meninggal legasi, gitu ya, agar dicintai umatnya ormas keagamaan tadi gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya kebijakan ini sangat tidak tepat dan blunder itu ya. Karena apa? Karena ormas keagamaan itu, meskipun dia punya unit usaha, itu tidak punya kapabilitas dan pendanaan itu ya, untuk masuk dalam pertambangan khususnya batu bara tadi. Nah, dalam kondisi semacam itu, maka saya menduga itu ya, dengan berbagai cara, IUPK yang diberikan pada ormas keagamaan itu hanya akan dijual. Nah, sehingga di sini hanya berperan sebagai makelar gitu ya. Ini dan begitu dijual dapat uang selesai. Artinya tidak akan memberikan manfaat dalam jangka panjang gitu ya bagi organisasi keagamaan tadi, Gracia. Oke. Nah, Pak, kalau kita melihat dari kerangka aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam PP-nya, PP nomor 25 tahun 2024 ini, kesejahteraan masyarakat menjadi poin penting di sini. Mengapa pada akhirnya diberikan kepada sejumlah ormas keagamaan? Kalau Bapak melihat dari segi ekonomi seperti itu, kesejahteraan masyarakat apa yang mungkin bisa didapat dengan cara menerbitkan PP ini, Pak? Analisa Bapak. Nah, tadi saya katakan ini lebih serat politik Mhm. gitu ya. Ya. Kalau memang Jokowi ingin membantu di ormas keagamaan, ingin mengembangkan ormas keagamaan tadi, saya kira tidak dengan memberikan IUPK tadi yang memaksa ormas masuk di pertambangan batu bara tadi. Gitu ya. Berikan saja misalnya PI, Profitability Index 10% misalnya. Jadi bisa juga bagi investor yang masuk di pertambangan tadi itu diharuskan memberikan PI 10%. Nah, itu jauh yang tidak beresiko gitu ya dan manfaatnya bisa dirasakan oleh ormas dan umatnya tadi gitu ya. Tapi kalau diberikan IUPK ini saya kira um, beresiko tinggi gitu ya. Bahkan gitu ya, kita tahu bahwa di dunia pertambangan di Indonesia ini kan gray area gitu ya. Ya. Bahkan dunia hitam di situ ada illegal mining dan lain sebagainya. Nah, saya khawatir gitu ya, ormas keagamaan yang baik misalnya gitu ya, itu nanti akan terjerumus gitu ya dalam dunia yang hitam tadi. Artinya ikut nanti bermain dalam illegal mining atau me, apa, royaltinya tidak dibayar dan lain sebagainya. Nah ini kan justru menjerumuskan gitu ya. Jadi menurut saya em, sebaiknya dibatalkan aja lah seperti itu atau diganti tadi dengan memberikan eh, PI di Profitability Index misalnya 10% itu seperti yang diberikan misalnya Freeport memberikan 10% pada pemerintah daerah tanpa harus mengeluarkan dana gitu. Dan itu lebih aman Gracia. Oke, Pak, yang juga menarik dibahas soal izin tambang khusus seperti itu ya, adalah eksplorasi yang mungkin kalau kalau saya membayangkan seperti ini, Pak, mengurus soal pertambangan seperti itu pasti harus diurus oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Ya, Nah, kemudian kalau misalkan diberikan kepada ormas keagamaan, apakah mungkin ini juga
menjadi salah satu tantangan bagaimana nanti eksplorasi tambang sejenisnya bisa dilakukan dengan benar. Kemudian Bapak melihat tantangannya seperti apa nanti terhadap lingkungan ataupun juga terhadap wilayah yang dieksplor. Ya, jadi masalahnya ormas keagamaan itu kan tidak punya pengalaman, tidak punya kapabilitas, kapasitas dalam mengelola pertambangan yang itu tidak mudah gitu ya. Dan kemudian diberikan hak khusus tadi. Dan maka saya yakin itu akan berat bagi ormas keagamaan. Itu yang pertama. Kedua juga itu ya. Saya kira selama ini itu ya, untuk pemberian wilayah batu bara atau juga yang lain itu kan melalui kompetisi bidding yang fair itu ya. Nah, Ya, kalau kemudian pemerintah memberikan khusus dan cuma-cuma, saya kira ini akan mempengaruhi investor yang akan masuk atau berpikir ulang gitu ya. Karena ada pengecualian tadi gitu ya. Dan ini saya kira tidak menguntungkan dari sisi iklim investasi di pertambangan, Gracia. oke. Pak, dari investor sendiri, bagaimana Bapak menganalisanya ke depan nanti? Apakah yang akan mungkin dipertimbangkan oleh para investor terkait dengan aturan baru ini? Iya, tadi saya katakan bahwa untuk mendapatkan IUPK tadi, investor itu kan Ya. harus bersaing, Mhm, mhm. harus bidding dan lain sebagainya itu. Nah, di tengah kompetisi tadi, kemudian pemerintah membuat pengecualian, memberikan ormas keagamaan. Nah, ormas keagamaan Indonesia itu kan tidak hanya NU dan Muhammadiyah, kan banyak sekali. Ya. Nanti ini akan mendorong mereka juga akan minta hal yang serupa sehingga wilayah diberikan pada ormas keagamaan itu kan jadi lebih besar gitu ya. Nah, sementara kita masih berharap ada investor yang masuk di dunia pertambangan tadi dengan pengecualian ini tadi gitu ya. Em, saya khawatir gitu ya, investor pertambangan akan berpikir ulang gitu ya untuk masuk eh, dalam investasi di tambang tadi. Nah, ini sangat merugikan bagi iklim investasi Indonesia itu ya. Artinya itu taruhan itu ya, taruhan atas kebijakan pemerintah yang menurut saya tidak tepat dan blunder itu ya. Dan ini kalau menurut agama itu lebih banyak maldorotnya daripada manfaatnya itu. Oke, oke. Pak, di sini juga disampaikan PP nomor 25 tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 3 garing 2020 tentang mineral dan batu bara. Dalam undang-undang disebut pengembalian wilayah PKP 2B diprioritaskan untuk diberikan kepada BUMN dan BUMD. Apabila BUMN dan BUMD tidak berminat, barulah bisa dilelang ke swasta. Maka kalau Bapak melihat di sini berarti ada sesuatu yang dilompati seperti itu. Apakah kan undang-undang lebih tinggi daripada PP? Bagaimana Bapak melihat ini? Ya, saya bukan ahli hukum itu ya, Ya, tetapi baik, siapa? uh, tapi menurut apa sedangkan pengetahuan saya tentang hukum tadi itu jelas melanggar undang-undangnya. Jadi kalau itu tadi apa perpres itu ya di bawahnya, itu Ya, mestinya kan tidak boleh melanggar undang-undang tadi. Artinya di undang-undang itu tidak ada yang mengatur itu ya, kebijakan pemerintah untuk memberikan IUPK kepada siapapun termasuk ormas keagamaan itu ya. Karena tidak sesuai dengan undang-undang gitu ya. Tetapi saya mencatat itu ya, pemerintahan Jokowi itu kadang-kadang tidak peduli dengan pelanggaran undang-undang tadi gitu ya. Misalnya perpanjangan Freeport sampai tahun 2061 itu juga bertentangan dengan undang-undang, tetapi em, Jokowi tetap jalan saja, tetap ditandatangani, dan ini terjadi juga. Maka sesungguhnya ini juga tadi dalam bagi investor menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum tadi. Nah, ini akan sekali lagi akan merugikan bagi iklim investasi yang tidak ramah terhadap investor itu, Gracia. oke. Baik, Pak. Sudah dapat poinnya, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Dengan senang hati, waktunya, Pak Gracia, Fahmi. dan saya kira Liputan 6 saya appreciate itu ya, mengangkat ini
mudah-mudahan ini didengarkan lah oleh pemerintah. Karena itu blunder tadi, Gracia. Oke, iya tentu juga kita berharap yang terbaik juga untuk Indonesia, baik Yes, dalam segi manapun kebijakan yang betul. bisa bermanfaat seperti Bapak sampaikan tadi, lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat daripada keburukannya. Seperti itu ya Betul, Pak Fahmi. Gracia. Oke, terima kasih Ya. teman-teman sudah menyaksikan Sedang Viral. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa.